Oke, yang saya hormati Bapak Dr. Aga Wihadanto, SEMT, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, Prodi PWK, ada Pak Mirza Permana, ST MSI, kemudian Ibu Ulul Hidayah, STMSI, Ibu Erika Pradana Putri, STMSC, dan Ibu Sinta Permana Putri, STMPWK. Tak lupa para mahasiswa yang sudah bersedia hadir di sini, ya. Terima kasih atas kehadirannya para mahasiswa dalam kegiatan bimbingan belajar studio perencanaan, ya. Baik yang sudah mengambil mata kuliah studio proses perencanaan PWKL 4205, studio perencanaan kota PWKL 4304, dan studio perencanaan wilayah PWKL 4408. Di sini saya perkenalkan, saya sendiri Guntur Bagus Pamungkas, ya, sebagai moderator pada kegiatan malam hari ini. Kemudian kita akan diberikan materi oleh Bapak Mirza Permana, STMSI. Kemudian nanti akan ada diskusi tanya jawab. Diharapkan para mahasiswa dapat aktif, ya, pada saat diskusi nanti. Oke, mungkin Pak Mirza sudah siap, Pak? Insya Allah siap, Pak Guntur. Suara saya jelas, Pak Guntur? Jelas, Pak. Oke. Waktu dan jaringan saya persilahkan, Pak. Mungkin bisa di share screen terlebih dahulu bahan paparannya. Baik, saya coba dulu ya. Baik, Pak. Sudah terlihat, Pak Guntur? Ya, sudah. Oke, baik. Namun belum di full screen ya, Pak, ya? Ya, belum. Ya. Bisa saya mulai atau? Boleh. Oke, silakan, baik. Pak Mirza. Baik. Terima kasih, Pak Guntur, atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Dr. Aga Wihadanto selaku Kepala Pusat Penjaminan Mutu. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan hadir di malam hari ini. Bapak Ibu dosen PWK, Prodi PWK, terima kasih yang juga berkenan hadir di malam hari ini. Saya lihat di daftar peserta juga ada beberapa pembimbing ya yang berkesempatan hadir. Terima kasih karena menyempatkan waktu untuk sharing session ya di malam hari ini. Dan juga teman-teman mahasiswa Prodi PWK tercinta dimanapun berada, semoga selalu sehat ya, selalu sehat dan tentunya dilimpahkan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya izin share screen teman-teman. Jadi malam ini merupakan sebuah gagasan bersama dari kami para dosen di Prodi PWK UT untuk sharing bagaimana sebenarnya perumusan isu strategis itu. Karena apa? Karena dari berjalannya Vicon yang sudah beberapa hari ini, mungkin teman-teman yang sudah presentasi juga banyak sekali masukan-masukan dan memang bagaimana kita melihat gitu ya, melihat sebuah lokasi, sebuah lokus gitu ya, dari sisi spasialnya, tidak hanya kita berbicara tentang sesuatu yang sering terlihat gitu ya, misalnya beberapa isu yang sudah teman-teman susun, nanti akan saya juga singgung sedikit gitu ya. Nah, kami akhirnya mencoba untuk merumuskan gitu ya, teman-teman, bagaimana isu strategis itu sebagai sebuah fondasi rencana tata ruang. Kenapa? Karena kita di urban and regional planning, di perencanaan wilayah dan kota, mau tidak mau, suka tidak suka, maka isu ini menjadi salah satu fondasi untuk kita mampu nanti menyusun rencana buat teman-teman yang di studio kota maupun studio wilayah, dan juga menjadi pemahaman bersama buat teman-teman di studio proses gitu ya, karena ada juga teman-teman yang di studio proses masih belum, apa sih itu Pak isu strategis gitu ya, yang kami harapkan dari pertemuan malam ini
terbuka wawasan gitu ya, cakrawala teman-teman, sehingga buat yang teman-teman di studio proses nanti pada saat studio kota bisa lebih baik gitu ya. Begitu juga teman-teman yang di studio kota pada saat studio wilayah bisa lebih baik. Dan tentunya teman-teman yang di studio wilayah pada saat nanti karir juga bisa merumuskannya dengan baik gitu ya. Itu harapan kami sehingga teman-teman mendapat pembekalan malam hari ini. Baik, saya lanjut. Nah, teman-teman, tujuan bimbingan belajar studio ini yang tadi sudah disinggung oleh Pak Guntur gitu ya di awal, tentunya kembali lagi saya ingatkan bahwa ini penting banget gitu ya dalam hal tata ruang gitu ya. Nah, yang kedua tentu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan insight baru ya, insight baru dalam merumuskan isu strategis baik itu tataran mikro, meso maupun makro gitu ya. Sehingga harapan kami setelah malam ini teman-teman bisa gitu ya, bisa exercise dan tentunya pada saat perumusan isu strategis itu lebih baik ya teman-teman. Nah, yang pertama kalau kita bahas tentang apa sih itu isu strategis Pak, kayaknya kalau bicara isu setiap hari saya mendengar isu gitu ya, isu yang tentang mungkin isunya Verdi Sambo gitu ya, yang teman-teman sering ikuti, ataupun isu-isu tentang misalnya Rizky Bilar gitu ya, itu juga isu. Tapi dalam konteks kita gitu ya, bicara tentang keilmuan PWK, tentunya kita harus berangkat dari scientific base gitu ya, karena teman-teman sedang belajar gitu ya. Jadi kita harus belajar dari saintifis bagaimana pendapat para ahli. Tentunya berbagai pendapat itu bahkan dari tahun jebot gitu, bahasanya tahun lama yang sudah dirumuskan tentang isu strategis, karena isu strategis ini paling banyak gitu ya. Pak Guntur, suara saya masih jelas Pak Guntur? Halo? Jelas Pak Mirza. Pak Guntur, Jelas. suara saya Ya. masih jelas? Jelas. Jelas Oke, Pak. baik. Nanti kalau putus-putus tolong. Oke, baik. Terima Baik. kasih Pak Guntur. Nah, tentunya dari beberapa teori gitu ya teman-teman, pertama kali isu strategis ini muncul adalah dari aspek bisnis sebenarnya ya, dari aspek company, dari aspek perusahaan gitu ya. Dan tentunya bagaimana isu itu harus tercapture ya, tertangkap. Karena apa? Karena dia menggambarkan kondisi sebuah perusahaan baik di dalam maupun di luar ya. Bagaimana isu itu menggambarkan tentang tren yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Nah, ini banyak banget kaitannya dengan PWK nih. Dan tentunya isu strategis ini berbicara tentang aspek-aspek krusial yang harus teman-teman capture, dan itu menjadi dasar ketika kita nanti merencanakan. Bayangkan sekarang bumi sudah berusia jutaan tahun gitu ya, dan ternyata banyak isu yang berkembang. Nah, kalau kita ambil simpelnya gitu ya, dan ini menjadi salah satu output dari studi proses gitu ya, studi 1, maka sebenarnya berbicara tentang isu strategis ada 4 hal, ada 4 komponen utama. Dia adalah masalah yang diangkat gitu ya, ada potensi, ada peluang, dan ada ancaman. Nah, ini harus kita lihat gitu ya, nggak bisa kita langsung ujuk-ujuk tiba-tiba melihat, oh di sana masalahnya banjir, udah selesai. Nggak bisa. Gitu teman-teman. Jadi harus dilihat lagi tentang komponen-komponen ini. Itulah isu strategis. Jadi yang menggambarkan 4 komponen itu. Pertanyaannya, Pak, apa pentingnya sih kita dalam PWK gitu ya? Mengenal isu strategis karena dia bersifat mendasar. Nah, ini yang tadi saya singgung di awal. Isu itu bersifat mendasar. Isu itu bersifat mendesak. Isu itu menjadi penggerak untuk Anda ke depan, jangka panjang. Ya, apalagi dalam konteks pembangunan, teman-teman yang sudah bekerja ya, mungkin sering banget gitu ya diminta untuk coba isunya apa nih, Karena apa? Karena itu akan menjadi landasan pijak untuk lompat untuk menciptakan sebuah pembangunan yang tentunya pasti ya mesejahterakan gitu ya, berkelanjutan dan segala macam. Jadi dia bersifat mendasar dan mendesak itu teman-teman. Kenapa malam ini kita angkat isu itu? Karena dari beberapa hari pelaksanaan event proposal masih ada kegamangan ya teman-teman, masih ada keraguan dan kebingungan di dalam merumuskan isu-isu tentang perencanaan wilayah dan kota ya. Nah,
Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan dimanapun di seluruh Indonesia ya, tentu kalau kita bicara tentang isu gitu ya, nah kita berpijak sekarang ini, di mana kita berpijak sekarang ini, ya nggak ujuk-ujuk ada, dia melalui berbagai proses. Tempat tinggal teman-teman semua, dimanapun kita berada, ya itu dia mengalami dari yang namanya perintisan gitu ya, sebuah kota, sebuah desa, sebuah wilayah gitu ya, sampai pada tahap sekarang gitu ya. Kalau kita lihat mungkin teman-teman yang hidup di kota udah kota semakin maju gitu ya, ada juga problematika ya, isu-isu yang berkembang yang tentunya mengarahkan kepada penurunan kualitas tempat hidup kita. Teman-teman PWK udah pasti bisa melihat lah ya bagaimana fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang. Mau bencana, polusi, kebakaran hutan ya, terus perkotaan yang demikian padatnya ya, kompleksitas perkotaan dan begitu banyak masalah yang ditimbulkan, itu sudah terjadi penurunan sebenarnya. Ketika sudah turun gitu ya, pemerintah akhirnya tarik rem lalu berpikir ulang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu dibiarkan, tentunya akan terus terjadi penurunan. Kan tidak mungkin kan? Dalam kita merencanakan sebagai seorang planner, pasti akan berpikir bagaimana menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan. Nggak mungkin kita hanya berpikir untuk generasi kita. Kita pasti akan berpikir sampai generasi mendatang. Sehingga dia perlu treatment. Dia perlu guideline. Dia perlu sesuatu yang kita suntikkan dia sehingga bisa menjadi lebih baik. Nah, disinilah ketika teman-teman diminta gitu ya, apa sih dasarnya untuk mencari lokasi? Coba lihat beberapa tahun ke belakang si lokasi dan juga lihat bagaimana dia ke depan. Nah, disinilah yang kita namakan perumusan isu dan perencanaan. Jadi ketika posisi suatu kota, suatu lokasi, suatu kawasan, suatu site atau tapak dan itu memang mau kita rencanakan, itu sebenarnya ada fungsi untuk meningkatkan value ya dari kawasan itu sehingga dia lebih baik ke depan. Jadi grafiknya dia naik ke atas gitu ya. Nah, ketika kita sudah merumuskan isu, sudah kita merencanakan, maka kita implementasi program. Disitulah injeksi bermain. Kita injek dia, panahnya naik. Ya, baik itu dia dari sisi ekonominya, dari sisi livable-nya, dari sisi environment-nya, ya, dari sisi sosial budayanya. Ketika sudah direncanakan, tinggal diinjek. Nah, ini teman-teman, jadi kenapa kalau bertanya pada teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih selalu yang ditanyakan isu gitu ya? Ya itu memang menjadi dasar kita di dalam merencanakan. Kalau itu kita nggak kuat, kalau itu kita nggak tahu, ya kita nggak tahu akan merencanakan apa. Karena kita nggak tahu problemnya itu apa, potensinya itu apa, kemana mau kita bawa kawasan ini, kemana mau kita bawa wilayah ini, kemana mau kita bawa kelurahan ini gitu ya. Itu nggak tahu, arahnya kita nggak tahu. Gitu. Ya udah dibiarin begitu aja, jadi akhirnya ya turun gitu. Secara praktek ya, jadi makanya perencanaan itu penting menangkap isu-isu yang ada baik itu di lokasi maupun di sekitarnya, bahkan yang lebih tinggi nanti kita bahas dia. Oke, nah itu tadi kenapa penting sekali kita berbicara isu, apalagi dalam dunia PWK, dunia yang teman-teman tekuni sekarang. Pertanyaan Pak, kami sudah exercise Pak, gitu. Kami sudah exercise dan kami sudah menghasilkan isu. Lalu sebenarnya bagaimana kalau kami ingin memulai kembali? Nah, teman-teman gitu ya, teman-teman. Ini tuh materi sudah kita sempat sampaikan juga di Klinik Mantap dan malam ini adalah penyegaran. Mudah-mudahan kalau teman-teman yang sudah ikut Klinik Mantap bisa paham lagi ya, harusnya bisa lebih advance lagi ya di dalam merumuskan. Nah, yang pertama adalah long list. Ya, yang pertama adalah long list. Long list ini untuk tadi dari awal saya katakan mengcapture tentang 4 komponen yang ada di lokus atau di wilayah studi teman-teman. Baik itu dari internalnya maupun dari eksternalnya. Oke, nah yang kedua tentu berbicara isu itu yang kita mau capture itu nggak bisa hanya kita berbicara tadi ya dalam psiko. Makanya beberapa kali kami itu menekankan coba lihat deh dia itu dengan sekitarnya seperti apa sih gitu ya.
Mohon maaf Pak Mirza. Oh ya, sebentar, maaf terputus. Oh Nah, ya. yang kedua kita tentu berbicara nggak bisa mengambil dari hanya sisi dianya saja ya, dari si lokasi studi ini. Oke. Lalu pengelompokan. Ada beberapa teman-teman yang berhasil mengelompokkan, ya. Ada juga yang ternyata langsung ke ujungnya. Ya, ada teman-teman yang berhasil mengelompokkan gitu ya, sehingga runut secara step by step-nya, langkah-langkahnya itu runut. Tapi ada juga yang sampai di akhir. Nah, ketika kita sudah mengelompokkan dia, baik itu secara fisik dasar, kan kita ada 5 aspek ya, yang teman-teman pelajari di dalam studio ini ada 5 aspek gitu ya. Ketika kita sudah kelompokkan dia ke dalam 5 aspek itu, tentu kita akan melihat bagaimana internalnya dia, ya, bagaimana eksternalnya dia. Ini penting ini, karena supaya tidak keluar jalur ya, sehingga pertanyaan muncul, kok isunya gitu sih gitu ya, kok isunya begitu sih gitu. Karena apa? Karena teman-teman belum melakukan pemetaan ini. Jadi ini penting. Nah, pada saat masuk ke tahap sudah kita kelompokkan dia, baik itu internal maupun eksternal, maka teman-teman harus berdiskusi. Sampaikan kepada pembimbing, Pak, ini kami sudah mengcapture beberapa list isu gitu ya. Kira-kira kalau untuk lokasi A ini urgensinya apa ya Pak penanganan? Itulah fungsinya kita berkomunikasi. Teman-teman di awal masuk UT itu sudah ditekankan pentingnya komunikasi. Karena komunikasi ya menjadi senjata kita. Jadi jangan sungkan untuk berkomunikasi dan aktiflah di dalam berkomunikasi. Karena apa? Karena teman-teman yang menjalankan, pembimbing hanya fasilitator dan mengarahkan teman-teman. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk teman-teman ditanya isunya mana? Belum Pak. Ya udah isunya ini aja. Itu berarti teman-teman tidak melakukan prosesnya. Tidak belajar dari bagaimana kita menyusun sebuah isu gitu ya. Nah, sehingga terakhir itu tentunya setelah kita menentukan urgensinya apa gitu ya. Oh, ternyata urgensinya dia menjadi kota satelit nih, ini harus kita tata nih gitu. Jangan sampai dibiarkan tambah sprawl gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan shortlist ya. Jadi ada yang namanya isu strategis utama sehingga di bawahnya ada beberapa shortlist isu gitu ya yang terkait dengan kawasan. Itu penting banget. Jadi misalnya teman-teman mendapatkan 15 isu, ketika sudah di shortlist itu misalnya cuma 5, cuma 4, tapi itu betul-betul yang akan teman-teman tangani dari sebuah rencana tata ruang. Oke, nanti saya akan coba visualisasikan dan memberikan benchmark ya sehingga teman-teman punya wawasan baru di dalam merumuskan isu. Nah, teman-teman ada banyak ragam teknik bagaimana kita merumuskan isu strategis. Nah, ini teman-teman dosen di prodi PWK ini sudah mencoba untuk berpikir secara komprehensif sehingga teman-teman bisa menggunakan ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen di PWK itu berpikir teman-teman supaya mampu untuk merumuskan isu, menangkap isu dari yang besar, dari yang makro sampai ke mikro. Nah, ya, yang kami rumuskan seperti ini. Contoh yang pertama, integrasi itu menggunakan tabel. Ada yang beberapa, kalau yang semester lalu ada yang sempat menggunakan matriks ini, tapi yang saat ini belum ada, ya. Yang semester ini pada saat Vicon kami belum menemukan yang menggunakan integrasi isu gitu ya. Karena apa tadi? Prosesnya nggak dilalui, dari long list-nya nggak dibuat, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, itu kan harusnya ada proses yang teman-teman pikirkan bersama di dalam kelompok ya, karena ini kerja kelompok bukan individu, jadi harusnya bekerja bersama-sama. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menggunakan problem tree atau akar masalah gitu ya, teman-teman, atau pohon masalah. Jadi teman-teman juga bisa membuat seperti ini. Jadi bagaimana kita menangkap isu utamanya, lalu apa sih yang menyebabkan dia. Nah, ini juga sama bagian dari bagaimana kita tadi, oh ternyata isu besarnya ini Pak gitu ya. Dan ini setelah kami coba deep study ya, mencari berbagai literatur, mencari berbagai informasi, ketemunya seperti ini gitu ya. Nah, itu sampaikanlah kepada pembimbing sehingga proses pertukaran pikiran itu terjadi di dalam diskusi. Jangan diam-diam aja gitu, karena ini penting. Kalau ini di awal teman-teman masih nggak tahu mau kemana, nanti pasti outputnya jadi nggak nyampe ya. Oke, itu yang kedua.
Kalau kita bicara yang ketiga, ini kalau teman-teman tatap muka, teman-teman bertemu, ada satu forum gitu, ada satu waktu bertemu bersama, ya silakan menggunakan sticky note, saling menulis apa sih yang ada di pikiran teman-teman. Ya, ada beberapa kejadian Bapak Ibu dosen di PWK itu bertemu dengan mahasiswa karena apa? Karena teman-teman mahasiswa membutuhkan lebih banyak interaksi sehingga mengundang Bapak Ibu dosen untuk berdiskusi dan itu sempat terjadi gitu ya dan itu alhamdulillah bagus hasilnya sehingga teman-teman kalaupun memang memungkinkan gitu ya bertemu dengan pembimbing ya silahkan diatur waktunya dan silahkan berdiskusi dengan insan. Ini juga menjadi salah satu tools ya, jadi salah satu cara untuk kita merumuskan isu strategis. Oke, yang keempat itu kalau tadi tatap muka, yang ini tatap maya. Ya, bagaimana kita menggunakan online meta plan. Jadi banyak sekali teman-teman bisa search ya di Google, di mbah Google itu bisa dibuka ya. Ada yang Sigma, ada yang Figma, ada ini Miro salah satunya ya, dan lain-lain. Nah, Miro ini udah terintegrasi dengan Teams. Jadi kalau teman-teman sudah menjadi mahasiswa UT gitu ya, mendapatkan fasilitas e-kampus, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Sering-sering buka, digunakan gitu ya. Di situ di Teams itu udah banyak gitu ya, banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan untuk menunjang perkuliahan teman-teman. Nah, Miro ini bagus gitu ya kalau untuk beberapa kelompok itu kan anggota kelompoknya ada di kota mana gitu ya, di daerah mana gitu ya, sehingga tidak memungkinkan untuk tatap muka. Yang memungkinkan adalah tatap maya. Nah, gunakanlah salah satu platform ini dan ruang diskusi untuk teman-teman kan bisa difasilitasi di Teams ya, diskusi di chat itu kan bisa semuanya di sana gitu ya. Nah, Miro ini juga bisa digunakan untuk merumuskan isu strategis. Sudah ada beberapa kelompok yang mempraktekkan gitu ya di dalam menggunakan Miro ini. Kenapa? Karena yang bersangkutan sebelumnya sudah pernah ikut di klinik mantap sehingga punya wawasan baru dan mereka mencoba mempraktekkan dan itu menghasilkan sebuah rumusan isu yang kami kira cukup baik gitu ya. Itu penting buat teman-teman bagaimana mengatasi kendala yang kita sebagai pelaku PJJ gitu ya. Jadi teman-teman harus inovatif, harus inisiatif mencari tools-tools yang bisa mempermudah teman-teman di dalam menjalankan perkuliahan di UT. Ya, ada 4 tadi udah saya sampaikan bagaimana kita merumuskan isu yang di awal tadi sudah saya sampaikan juga apa itu isu strategis ya, kenapa dia penting dalam dunia PWK, terus tools apa bagaimana memulainya ya, harus dari mana memulainya, tentunya dari long list, terus bagaimana menggunakannya ya, tadi udah banyak tools yang teman-teman bisa gunakan. Semoga itu bisa memberi pencerahan dan kalau kita lihat, ya ini ya, kalau kita lihat bagaimana rumusan isu strategis teman-teman. Nah, banyak sekali, saya nggak mungkin capture semua gitu ya, isu strategis dari yang sudah teman-teman rumuskan, yang sudah teman-teman buat, cuman overview keseluruhan teman-teman, ya teman-teman itu masih sektoral minded. Jadi makanya tadi saya bilang di awal ujuk-ujuk tiba-tiba langsung ketemu gitu ya. Satu isu besarnya yang teman-teman belum bisa alirannya itu belum ketemu. Ya, kalau lihat udah yang pertama soal power bukan lagi PowerPoint ya, bicaranya di power word gitu ya. Kalau dalam presentasi ini kan penyampaiannya udah nggak make sense lah gitu ya. Jadi udah nggak oke dilihat gitu kalau kita cuma tulisan aja gitu ya. Padahal kita orang spatial planning, bicaranya tentang land gitu ya, bicara tentang tanah di mana kita berpijak, tapi seolah-olah kita sebagai narator gitu. Jadi banyak banget tulisan. Terus nggak tahu kita mau isunya itu apa gitu. Tiba-tiba kemacetan, tiba-tiba banjir, terus tiba-tiba sampah, tiba-tiba apa. Jadi dalam perumusan isu teman-teman masih kebingungan gitu ya. Padahal apalagi kalau teman-teman yang di studio wilayah gitu ya, yang sudah studio 3, harusnya teman-teman mampu lebih baik dari adik-adik tingkat teman-teman yang di studio kota maupun di studio proses gitu. Bagaimana merumuskan isunya, apa sih yang dilihat gitu ya. Kalau kita lihat sebuah wilayah 5 kecamatan, apa
hubungan dia dengan sebelahnya, apa perannya dia gitu ya, apa yang potensi ada gitu ya, mau ke arah mana dia akan berkembang, itu kan perlu di capture. Nggak tiba-tiba kita berbicara, oh di sana macet mulu nggak bisa lewat gitu, enggak juga gitu ya. Nah ini harapannya ya, kami berharap dari setelah malam ini teman-teman punya wawasan baru bagaimana untuk merumuskan isu-isu strategis ya, isu yang spatial based tentunya, karena itu menjadi landasan planner gitu ya. Teman-teman akan menjadi planner ketika nanti setelah menyelesaikan kuliah di PWKUT. Oke. Nah, ini tadi saya sampaikan adalah sectoral mandate. Terus pertanyaannya, Pak. Oke lah Pak, kalau kita sectoral mandate terus bagaimana kita memulainya, Pak? Seperti apa yang isu yang harusnya kita susun gitu ya. Oke. Ya, ini sharing ya. Malam ini kami ingin sharing ke teman-teman supaya punya gambaran baru seperti apa sih kalau kita merumuskan isu strategis. Kami akan mencoba menguliknya atau membedahnya dari yang mikro dulu deh, ya. Kalau yang mikro ini kami ambil contoh di salah satu settlement ya atau permukiman di Jakarta. Kalau teman-teman yang di Jakarta udah pasti familiar ya dengan apa namanya, dengan kawasan permukiman ini, yaitu di Manggarai. Nah, kalau kita lihat dari peta sebelah kiri, tentu capture pertama melihat dia dengan sekitarnya. Apa sih yang membuat dia kok menjadi primadona gitu misalnya ya, melihat dia. Kenapa kok dia banyak yang bermukim di sana gitu ya. Padahal kalau kita lihat ternyata secara penggunaan lahannya udah dominan ke sungai gitu ya. Terus ternyata secara kondisi bangunannya udah tidak layak ya. Di sana juga kategori rawan bencana banjir, infrastruktur minim gitu ya. Ini kan bagian dari bagaimana kita membedah rencana tata ruang, bagaimana kita membedah informasi-informasi yang ada di dunia di luar sana gitu ya. Bagaimana kita konfirmasi ke stakeholder terkait sehingga kita bisa mendapatkan isu-isu ini gitu ya. Nah, ini dari mikro saja, dari aspek mikro saja kita sudah melihatnya dia dan sekitarnya gitu ya. Bagaimana yang kota, bagaimana yang wilayah gitu ya. Karena di dalam spatial planning satu dengan yang lainnya itu pasti terkait. Ya, satu dengan yang lainnya itu pasti terkait. Jadi kalaupun kita bicara site plan gitu ya, kita bicara sebuah tapak, itu nggak mungkin kita hanya berbicara dirinya sendiri. Ketika kita merumuskan isu terhadap tapak itu, terhadap kawasan itu, Mas Wahyu bisa di-mute dulu. Oke, terima kasih. Nah, ketika kita sudah berbicara tentang tapak itu, maka yang kita akan ambil juga adalah sekitarnya. Entah itu radiusnya 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo yang ada terkait dengan wilayah studi. Banyak juga teman-teman yang sudah membedah kebijakan, melihat secara lebih makro gitu ya, melihat ke sekitarnya, tapi nggak tahu juga mau menulis apa. Yang ada akhirnya yang ditulis kebijakannya, padahal tidak terkait dengan si lokasi studi. Gitu ya. Nah, ini dari sisi mikro kami coba memberikan gambaran ya, contoh ke teman-teman bagaimana merumuskan sebuah isu dari kawasan gitu. Nah, tentunya ada dua kalau kita lihat di sini kalau berdasarkan overview kita ya terhadap si titik ini, si lokasi ini, si tapak ini gitu ya. Tentu kalau kita lihat isu strategisnya, dia adalah kampung kota dengan kepadatan tinggi yang melampaui daya dukung. Pak, kok bisa sih Pak merumuskan itu? Ini bagian dari tadi teman-teman berdiskusi dalam satu forum ya, ada pembimbing gitu ya, dan itu terjadi sirkulasi pengetahuan dua arah sehingga terjadilah klise-klise seperti ini, narasi-narasi seperti ini. Kenapa? Karena coba kita lihat, oh ternyata permukimannya hampir semua itu kuning, gitu ya. Penggunaan lahannya itu kalau teman-teman lihat hunian semua, kuning semua tuh, nggak ada selain kuning. Oh dia ternyata sudah sampai ke pinggir sungai, bahkan sudah menutup sebagian badan sungai. Kondisi bangunannya sangat rapat. Oh jelas ini berarti sudah kepadatannya sangat tinggi. Kenapa dia melampaui daya dukung? Ya karena dia berada di sempadan sungai. Sempadan sungai kan harusnya tidak boleh digunakan permukiman gitu kan. Sehingga yang terjadi banjir, infrastruktur tidak memadai, ya minim ruang terbuka. Jadi memang
dia sudah melampaui daya dukung, udah stuck ya. Artinya dia sudah tidak layak gitu ya. Kalau di dalam undang-undang tentang perumahan permukiman itu disebutnya RTLH, rumah tidak layak huni gitu ya. Nah, ini kan dari sisi isu strategisnya. Tentu ada konteks strategis. Loh, Pak, ada isu strategis, kenapa ada konteks strategis gitu ya? Kalau teman-teman ikuti dari awal tadi saya sampaikan bahwa dia tidak hanya berdiri sendiri, tidak hanya internal, tapi ada eksternalnya. Nah, kalau kita bicara konteks strategisnya, maka dia sangat terkait dengan rencana pengembangan TOD Manggarai. Artinya apa? Artinya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk direvitalisasi. Itu dalam konteks strategis. Jadi dari sisi luarnya kita lihat, oh dia ada konteks strategis nih. Kenapa? Dia sangat apa namanya, pusat pelayanannya di sekitarnya itu sangat banyak gitu ya, dan dia bisa terkoneksi, dia terintegrasi dengan kawasan TOD Manggarai sehingga dia bisa mendapatkan resettlement misalnya bahasanya seperti itu, pemugaran kembali ya, atau land consolidation gitu ya. Metode itu banyak sekali. Nah, itu perlu kita lihat dari sisi potensi, dari sisi ancaman, dari sisi peluang, dari sisi masalahnya ya. Itu yang kita lihat dari sisi mikronya. Pak, kalau yang tapak lain bagaimana? Sama, kalau kita mau melihat tapak lain juga jangan berpikir hanya dia sendiri. Berpikirlah di sekitarnya dia. Berpikirlah dalam posisinya dia seperti apa. Ya, kalau di dalam urban design gitu ya, atau urban planner itu biasanya menyebutnya site positioning. Jadi bagaimana melihat dia terhadap sekitarnya, terhadap aspek transport, infrastruktur, utilitas, dan segala macam. Bahkan terhadap aturan tata ruang juga dilihat gitu ya, dia seperti apa. Oke, nah itu dari sisi mikro. Saya coba angkat sebuah kecamatan karena kalau kita lihat di studio studi perencanaan kota itu kan studi perencanaan kota itu apa namanya wilayah studi ya. Wilayah studi itu adalah kecamatan yang ada di kawasan perkotaan. Nah, ini salah satu contohnya adalah kecamatan di Bogor Tengah ya, di Kota Bogor. Bagaimana kita mengcapture isunya? Tentu kita lihat misalnya dari yang pertama, secara skala pelayanan dia sudah memenuhi. Wah, ini lebih kompleks nih teman-teman. Kalau tadi misalnya yang mikro mungkin bisa dibatasi gitu ya, tapi kalau kita udah berbicara tentang rencana kota gitu ya, itu akan lebih kompleks. Misalnya yang pertama ini contohnya adalah itu ya, dari sisi pelayanannya dia sudah memenuhi, oke. Yang kedua, kalau kita lihat ini setelah di overlay dengan RT RW Kota Bogor, wah ternyata dia banyak sekali kawasan strategis. Nah, teman-teman, ketika mengkaji RT RW kabupaten, RT RW kota, carilah yang itu mengarah kepada lokasi studi teman-teman. Ya, nggak usah disampaikan bahwa struktur ruang kabupaten kota itu begini, pola ruang itu enggak, bukan itu yang kami harapkan, tapi bagaimana Anda mampu mengambil intisari dari RT RW itu yang terkait dengan lokasi Anda gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang poin kedua. Poin ketiga dari land use. Pak, bagaimana kita mendapatkan land use? Nah, itu kalau teman-teman tanya nanti dari Pak Guntur bisa sharing bahwa kalau yang sudah ikut SIG itu udah pasti tahu tuh gimana cara mendapatkan data gitu ya. Nah, itu juga kita lihat, oh ternyata dari sisi land use-nya kawasan wilayah studi kita ini udah dominan terbangun. Tentu itu menjadi rambu-rambu. Rambu-rambu apa? Rambu-rambu ketika nanti kita akan menyusun pola ruangnya gitu ya, akan menyusun rencananya. Ini yang ketiga. Lalu ada poin yang keempat, 5, 6. Yang keempat Putus-putus, maaf kalau Pak Mirza. kita lihat, wah, ada sungai secara fisik ya, karena kita ada aspek fisik. Sebentar, tes 1 2 tes 1 Ya, 2 3. jelas. Oke, terima kasih Pak Guntur. Yang keempat, kita berbicara fisik, dia ada sungai, dia dilalui sungai. Oh, ternyata ada kawasan kumuh. Nah, ada kawasan kumuh. Kalau teman-teman ada beberapa itu yang sudah langsung ujuk-ujuk tiba-tiba isu besarnya kumuh. Nggak bisa gitu ya. Kumuh itu adalah bagian dari isu besar yang akan kita lihat
Terputus ya Pak Guntur ya, sebentar ya. Terputus. Iya, Iya. iya, oke. Iya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Sedikit lagi kok. Oke. Itu dari sisi dari sisi kependudukan, dari sisi ekonomi. Nah, teman-teman juga dimintakan ya aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi kita bisa lihat, oh ternyata di situ peluang investasinya tinggi. Ada sektor pariwisata yang dominan, ada sektor perdagangan jasa yang dominan. Ada beberapa lokasi ya, kalau di Jawa dan studi kota itu udah pasti sektor sekunder dan tersiernya bermain ya, dominan, sehingga itu perlu dilihat gitu ya. Jadi sebenarnya semua aspek 5 itu bisa kita mainkan. Yang penting teman-teman harus kuat datanya. Oke? Itu. Nah, lalu ada juga yang teman-teman gitu ya, yang kami minta misalnya ketika dia bicara kota, dia punya datanya, coba lihat di sana land value capture-nya seperti apa. Ya, oh ternyata dari sisi ekonomi perdagangan jasa terkonsentrasi di sisi barat, harga lahannya tinggi gitu misalnya. Nah, itu kan juga bisa dari sisi ekonomi ya. Lalu dari sisi aspek sarana bagaimana? Oh, ternyata dia sudah terlayani semua. Oke, itu yang harus teman-teman coba lihat. Lalu misalnya dari sisi sarana prasarana itu, prasarananya, infrastrukturnya kita lihat. Oh, ternyata jaringan jalannya itu radial. Dia terkonsentrasi pada satu titik, sehingga itu menyebabkan bottleneck, sehingga itu menyebabkan persoalan kemacetan. Begitu ya, teman-teman. Jadi ada proses berpikir yang teman-teman mainkan. Nggak tiba-tiba langsung Pak di sana kemacetan tinggi gitu. Kenapa bisa kemacetan gitu kan? Itu harus dijawab. Nah, itulah bagaimana kita berlatih untuk merumuskan isu strategis. Oke. Nah, udah Pak, udah banyak itu Pak. Sekarang kalau kita dari sekian banyak itu mau merangkumnya gimana ya Pak? Nah, itu bagian tadi. Pada saat teman-teman sudah memetakan gitu ya, sudah mengcapture semua potensi masalah yang ada, tentu berdiskusilah dengan pembimbing. Sehingga untuk apa? Untuk merumuskan isu strategis utama. Ini hanya contoh ya teman-teman ya. Kalau narasi itu adalah bagaimana kekuatan teman-teman berpikir ya, dengan membaca berbagai sumber, dan tentunya ada proses pembimbingan dengan dosen pembimbing, sehingga itu akan terbentuk sebuah narasi yang menggambarkan isu strategis dari wilayah studi yang teman-teman pilih. Kalau ini bahasanya sebagai pusat kota, kalau kita lihat tadi ya, karena di dalam RT RW banyak sekali gitu ya, banyak sekali kawasan strategis sehingga dia menjadi pusat kota. Ada beberapa kondisi lingkungan yang menyebabkan dia terjadi penurunan gitu ya. Akibat apa? Akibat aktivitas perkotaan yang tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Berarti secara tata ruangnya itu perlu dijabarkan lagi. Ya, perlu dijabarkan lagi, perlu didetailkan lagi sehingga teman-teman menghasilkan sebuah rencana pola ruang yang lebih baik. Nah, fungsinya apa pola ruang? Untuk mendistribusi kegiatan sehingga tidak terjadi penumpukan. Itulah kenapa isu strategis itu harus ada. Oke Pak, clear yang kota. Pertanyaannya sekarang kalau yang wilayah gimana Pak, yang lebih gede gitu ya. Nah, harusnya sama, secara pola berpikirnya sama seperti yang studio kota gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja, kita akan coba ulas sedikit. Misalnya sebuah perkotaan ya, kawasan perkotaan yang tentunya dia terdiri dari beberapa kecamatan ya, atau misalnya teman-teman kabupaten lah ya, kabupaten. Ini saya contohnya, kebetulan kami memiliki contoh gitu ya, exercise di Batu Licin. Nah, kalau teman-teman yang dari Kalimantan mungkin sudah hafal ya, di daerah Kabupaten Tanah Bumbu gitu ya, karena itu kalau kita lihat bahwa dia di sisi timur, utara, selatan itu semua terkait. Apalagi dengan adanya rencana IKN, tentu dia punya posisi strategis. Wah, apa itu Pak strategisnya gitu ya? Pasti dia akan menjadi hub. Sudah barang tentu dia akan menjadi hub. Oke, nah pertanyaannya tentu setelah kita menggali ya, oke, secara kebijakan tadi dari eksternalitasnya kita sudah dapat bahwa dia akan menjadi hub, dia akan mendukung misalnya suplai logistik ke IKN dan segala macam. Lalu ada masalah apa yang terjadi? Oh, ternyata ketidakterpaduan dan perbedaan
produk perencanaan sehingga dibutuhkan sebuah perencanaan baru. Nah, itu. Jadi ada isu yang harus kita baca dari berbagai dokumen. Berbagai informasi itu kita coba kumpulkan. Ya, ternyata produk-produk perencanaannya dia itu tidak mengangkat tentang aspek sosialnya misalnya ya, belum tercapture, terus aspek ekonominya, potensi dia ke depan bagaimana, engine growth-nya di mana itu belum tercapture. Ya. Dan misalnya aspek lingkungan hidupnya, oh ternyata dia punya biodiversitas tinggi, tapi ternyata dia daerah rawa, rawan banjir. Bagaimana kita menanganinya ini, kan gitu ya. Sehingga ketika kita rumuskan sebuah isu, oh ternyata dia membutuhkan sebuah cetak biru perkotaan. Kenapa dia butuh cetak biru? Karena artinya untuk mensinergikan antar produk-produk perencanaan yang sudah ada. Jadi berpikirnya komprehensif kalau wilayah ya. Bagaimana antar keterkaitan yang satu dengan yang lain. Oke Pak, kalau itu clear. Misalnya kita berbicara tentang perkotaan dengan segala aktivitas ekonominya. Bagaimana kalau yang lain? Oke. Kami ingin coba sharing ke teman-teman bagaimana merumuskan isu strategis dalam hal misalnya ini geopark ya. Kalau teman-teman pernah baca gitu ya, geopark, kita tuh banyak sekali punya geopark di Indonesia ya. Ada hanya beberapa yang masuk UNESCO. Ternyata di dalam panduannya geopark itu ada 4 pilar ya. Ada 4 pilar, yaitu pilar konservasi, edukasi, ekonomi, dan kelembagaan, di mana setiap pilarnya itu ada 3 aspek. Wah, banyak sekali. Kalau kami malam ini membahas satu persatu, saya kira itu akan menghabiskan waktu yang cukup banyak. Paling tidak dari gambaran-gambaran tadi, kami ingin menumbuhkan rasa penasaran baru yang memunculkan pertanyaan buat teman-teman, sehingga teman-teman bisa punya panduan lengkap di dalam menyusun sebuah rumusan isu strategis, gitu ya. Nah, ini pilar-pilarnya, ada pilar konservasi, edukasi, itu kita lihat, Pak, dari mana mendapatkan informasi seperti itu. Itulah fungsinya kita bagaimana deep study. Deep study itu ya tentu membaca jurnal, baca buku, baca informasi ya. Paling banyak itu dari jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu kan lebih update gitu ya, dalam membahas dan juga tentunya kita konfirmasi. Kalau teman-teman punya kesempatan pada saat kemarin survei pendahuluan konfirmasi, bertanya-tanya ke masyarakat, ke kelurahan, ke kecamatan, atau misalnya stakeholder lainnya gitu ya, itu akan menambah wawasan teman-teman, menambah informasi. Yang penting itu adalah informasi yang teman-teman dapatkan. Oke, nah itu tadi ya pilar yang 2 pilar pertama, ini 2 pilar yang berikutnya. Mohon maaf, Pak Mirza terputus kembali ya. Sebentar. Halo, Pak Mirza. Halo. Ya, mohon maaf teman-teman. Sepertinya Pak Mirza ada kendala. Sebentar Pak Guntur. Ya, ya baik Pak. Ya. Silakan. Iya, saya lanjutkan. Ya. Oke, nah itu tadi yang tentang sebuah gitu ya. Kalau teman-teman di studio wilayah itu kan tematik ya. Jadi banyak sekali tema-temanya. Itu ada tema pariwisata. Saya kira kemarin ada yang muncul gitu ya, mengangkat sebuah tema pariwisata. Saya kira itu baik gitu ya, karena wilayah di studio wilayah teman-teman bisa mengeksplor gitu ya, mengeksplor sesuatu yang kalau di kota mungkin kita akan berbicara lebih kepada tadi kecamatan maupun kawasan perkotaan gitu ya. Tapi kalau di wilayah teman-teman sudah bisa mengekspor tematik-tematik gitu ya. Ada perencanaan, ada kawasan pariwisata, industri ya, das gitu misalnya ya, agropolitan, minapolitan, silakan. Tapi bagaimana merumuskan isu, tolong dilihat lagi, tidak hanya dia, ya, tidak hanya dia sendiri, tapi sekitarnya, bahkan dari kebijakan level atasnya, ya, itu penting banget di dalam kita untuk merumuskan isu. Tentunya teman-teman
dari berbagai aspek yang sudah kita bicarakan tadi, teman-teman, tadi di awal di overview hasil rumusan teman-teman saya sampaikan bahwa nggak tahu mau kemana, akhirnya banyak tulisan-tulisan gitu ya. Kita itu di PWK berharapnya teman-teman bisa menampilkan isu itu dalam visualisasi yang lebih baik lah. Datanya kuat, ya, ada data sampaikan dengan data, datanya kuat. Ada yang bocor ya Pak Guntur ya? Oke, terima kasih. Saya coba lanjutkan. Ada datanya kuat, sampaikan dengan data. Ada data petanya, geospasialnya kuat gitu ya. Ada data spasialnya kuat, sampaikan dengan peta. Gitu ya. Makanya kami mencoba untuk mewadahi itu melalui klinik SIG. Ya, maupun dari klinik Mantap. Suara saya masih jelas Pak Guntur? Oke, baik. Baik dari klinik SIG maupun dari klinik Mantap, harapannya apa? Teman-teman mendapatkan insight-insight baru dalam menyajikan data, menyajikan peta, mencari data gitu ya. Sekarang eranya adalah era big data, era keterbukaan data, dari mana saja teman-teman bisa mendapatkan data itu gitu ya. Jadi harapan kami malam ini terbuka cakrawala teman-teman, wawasan teman-teman, apa itu isu strategis dan bagaimana merumuskannya. Harapannya ketika nanti sudah menyempurnakan lagi laporannya, itu tidak berpikir hanya sektoral saja, tapi lebih komprehensif. Itu ya. Saya kira itu yang bisa saya mewakili dari tim dosen PWKUT menyampaikan materi yang malam hari ini sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya kembalikan ke Pak Guntur. Terima kasih Pak Guntur. Ya, terima kasih sekali Pak Mirza. Cukup lengkap dan detail sekali ini teman-teman materi yang telah disajikan oleh Pak Mirza ya selaku dosen di Prodi PWK. Untuk sesi selanjutnya mungkin kita diskusi ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Mohon untuk raise hand ya atau bisa juga dilontarkan ke kolom chat ya. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Apa ngantuk ya? Jangan-jangan ya? Kalau pada diem ya? Halo? Suara saya Atau jelas ya? Jelas Pak. Oh ya. Ya, ini mungkin pertanyaan pertama Pak Mirza. Jadi Syarifah Nafisah Pak Mirza. Bentar, ada yang bocor ya. Bukan ya? Ya, ini untuk pertanyaan pertama ya. Terkait perbedaan isu spasial dengan isu sektoral itu apa Pak Mirza? Ini dari Syarifah Nafisah. Baik. Nanti mudah-mudahan Pak Ake dan teman-teman bisa menambahkan. Saya sedikit saja. Ya, okay. Kalau perbedaannya bicara tentang spasial sudah pasti tadi di awal saya sampaikan berpikirnya komprehensif. Dia tidak berdiri sendiri, dia terkait dengan yang lainnya. Kalau kita berbicara sektoral tadi, ketika kita berbicara bahwa isunya kumuh Pak, udah selesai. Isunya sampah Pak, udah selesai. Isunya kemacetan Pak, udah selesai. Jadi sektoral itu fokus kepada hanya lingkup yang kecil tertentu gitu ya. Jadi kalau spasial itu udah sekitarnya. Jadi dia karena apa? Karena yang sektoral itu ada di dalam spasial sebenarnya. Mungkin itu dari saya. Mohon izin teman-teman Pak Ake dan teman-teman mungkin bisa menambahkan. Silakan. Ya. Persilakan. Mungkin ada tambahan dari Pak Ake atau Bapak Ibu dosen yang lain. Ya, saya kira sudah jelas ya apa yang disampaikan Mas Mirza tadi terkait perbedaan isu spasial dan isu sektoral. Cuma memang tidak mudah merumuskan isu spasial itu. Kita harus memahami bagaimana aspek
konteks isu, bagaimana hal-hal yang kita lihat dalam konteks sektoral itu bisa kita angkat, kita cermati di dalam isu spasial. Nah, itu yang menarik. Artinya apa? Supaya nanti penyelesaiannya adalah penyelesaian secara komprehensif melalui satu rencana gitu. Jadi penting untuk melihat berbagai aspek yang ada di dalam sebagai informasi awal atau data awal, dan itu kemudian dirumuskan di dalam bentuk isu-isu parsial gitu yang kemudian nanti diintegrasikan di dalam isu spasial gitu ya. Apakah tadi bagaimana isu kemacetan, bagaimana isu kekumuhan, bagaimana isu tentang kemiskinan kota, bagaimana isu tentang keterbatasan sarana prasarana perkotaan itu bisa dilihat dalam perspektif spasialnya, dalam perspektif ruangnya. Nah itu yang dilihat. Misalnya, lalu dalam aspek wilayah gitu ya, bagaimana kemiskinan antar wilayah, bagaimana pengelolaan sumber daya, bagaimana ketidakmerataan sebaran penduduk itu bisa diangkat menjadi isu spasial wilayah, misalnya ketidakberimbangan pembangunan antar wilayah gitu ya. Itu bisa dilihat dalam konteks spasial. Itulah tantangan teman-teman sebagai seorang perencana, bagaimana merumuskan itu dalam konteks spasialnya. Mudah, tidak mudah juga, tapi tadi bagaimana kita melihat gitu ya. Jadi kalau Anda seorang planner perencana itu bagaimana melihatnya itu dalam tadi konteks keuangan. Itu. Makanya kemarin kita mencermati dari berbagai paparan studio, proposal studio teman-teman semua itu, kok teman-teman banyak, sebagian besar banyak yang terjebak di dalam isu utamanya itu isu yang bersifat sektoral gitu ya, hanya melihat perspektif kekumuhan, hanya melihat perspektif kemacetan, padahal tidak penataan ruang itu tidak melihat hanya sebagian kecil itu gitu, tapi bagaimana itu bisa kita angkat secara spasial. Nah itu yang perlu teman-teman cermati gitu ya. Yang namanya belajar ya harus kita paksa untuk sampai ke sana gitu ya. Mungkin itu dari saya Mas Guntur. Silakan teman-teman juga boleh menyajikan pemikiran gitu ya, diskusi. Ini kan kita diskusi ya supaya memperkuat proses studio teman-teman. Kenapa kita adakan ini? Karena untuk memperkuat bagaimana proses studio teman-teman itu ketika merumuskan isu itu adalah isunya memang kita sudah masuk kepada perspektif spasial. Nah, teman-teman di sini juga bisa mendiskusikan kalau memang belum atau bisa mengkonfirmasi apakah isu di dalam proposal saya sudah bisa terlihat dalam konteks spasialnya. Nah, kita bisa diskusi di sini gitu ya. Walaupun waktu kita terbatas, tapi setidaknya kita bisa diskusi awal gitu untuk membuka wawasan teman-teman semua. Seperti itu. Ya, silakan teman-teman. Ini jarang loh ada acara kayak gini loh, ada kegiatan bimbingan belajar ya secara intens ya. Izin bertanya, Pak. Untuk teman-teman studio ya. Ya, silakan Mas Ricky Ernest ya. Silakan Oke, Mas. baik, saya ada pertanyaan di sini, Pak, mengenai perumusan isu strategis ini. Seperti kita ketahui dulu bahwa kita di PWK ini kan kita ada 2 tahap proses pelaporan, yaitu pertama proposal teknis dan kedua itu pelaporan akhir. Oke, beberapa dari yang saya tengok di proposal teknis diharuskan mencantumkan isu strategis. Betul itu, Pak ya. Kemudian saya di sini sedikit mengalami dalam perumusan strategis ini. Mengapa demikian? Seperti yang dijelaskan Bapak Mirza tadi, bahwasannya dalam perumusan isu strategis itu, maka kita perlu penganalisian dulu. Penganalisian wilayah seperti yang saya tengok tadi dari penjelasan Bapak Mirza, kita perlu penganalisian wilayah itu. Dan penganalisian wilayah itu dari berbagai aspek, baik itu fisik, ekonomi, prasarana, kita pun perlukan data. Oke. Sementara dalam kita kegiatan pengumpulan data, itu dilaksanakan setelah proposal teknis dipresentasikan. Lalu bagaimana kita bisa mencapai isu strategis yang seperti
kita harapkan yang betul punya, sementara tahapan pengumpulan data untuk penganalisian itu baru dilakukan setelah proposal teknis. Itu dari saya. Itu nanti bagaimana itu dari saya punya pemahaman, nanti boleh dibetulkan oleh Bapak. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, silakan. Mungkin Pak Mirza atau Pak Ake bisa memberikan jawaban. Ya, silakan Great. Pak Mirza. Good question ya, Pak Riki. Jadi tadi kan ada spare waktu sebelum teman-teman melakukan protek ya, atau Vicon proposal teknis. Kita anggap saja 2 minggu lah. Nah, bagaimana data itu bisa berbicara dalam 2 minggu? Tadi udah saya singgung, di era keterbukaan data sekarang ini banyak data yang teman-teman bisa gali tentunya setelah kita berselancar. Ya, setelah kita berselancar mencari data. Yang pertama paling gampang, coba buka BPS lokasi di mana menjadi wilayah studi teman-teman. Dilihat dari sana jumlah penduduknya seperti apa. Misalnya kita berbicara kecamatan A, di dalamnya ada kelurahan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Dilihat datanya seperti apa, data kependudukannya, di mana dia terpusat. Pertama, dari aspek kependudukan. Yang kedua, dari aspek sarana misalnya. Sebarannya kan ada juga di BPS ya, bisa dilihat. Oh, ternyata dia terpusat di kelurahan A. Itu misalnya. Itu bisa sudah menjadi 2 data. Yang ketiga, dari aspek ekonomi juga bisa dicari. Jadi sebenarnya banyak informasi yang bisa kita gali, tentunya 2 minggu sebelum kita melakukan Vicon. Itulah fungsinya komunikasi. Jadi jangan bekerja sendiri, diskusilah dengan teman-teman Anda, diskusi dengan pembimbing, pasti diarahkan. Pak, datanya land use nggak punya, ada, bisa dicari. Sekarang itu udah banyak banget data yang bisa kita cari. Jadi harapannya adalah teman-teman pada saat proposal teknis itu bisa menyampaikan isu kami ini. Ketika ditanyakan, kami akan konfirmasi kembali pada saat survei. Kan itu ya. Jadi teman-teman nggak blank maksudnya. Jangan pada saat proposal teknis itu nggak tahu Pak masalahnya apa nih Pak lokasinya. Nggak gitu. Jadi teman-teman sudah punya dulu pegangan dan itu bisa jadi benar, bisa juga jadi berbeda ketika teman-teman melakukan konfirmasi setelah Vicon proposal. Tapi setidaknya di dalam merumuskan itu awalnya itu teman-teman sudah punya pegangan. Saya kira itu dari saya. Monggo teman-teman Bapak Ibu dosen bisa menambahkan. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih Mas Riki. Good. Ya, pertanyaannya Mas Riki ini bagus ya. Bagus ya. Jadi gini Mas, ketika kita menyusun proposal, tentunya kan tidak, seperti Mas Mirza katakan, tidak blank atau tidak kosong. Minimal ada data-data awal yang kita siapin. Seperti logikanya beginilah sederhananya. Mas mau merencanakan satu wilayah, apa yang Mas kenali pertama dari wilayah tersebut? Sebelum melakukan rencana secara keseluruhan. Tentunya kan menemukanali ya kan, masalahnya itu apa sih kawasan tersebut. Nah, menemukanali masalah tersebut kan harus didukung oleh data. Minimal data-data awal yang Mas punya. Apa sih data awal? Penduduk, wilayah, sarana prasarana yang ada, sepanjang kita bisa mendapatkannya, sependek kita bisa mendapatkannya, nggak usah sepanjang lah. Kalau panjang kan nanti pas survei kedua gitu ya, atau survei pengumpulan data, tapi sependek yang bisa kita dapat, gitu ya. Lalu aktivitas kegiatan ekonomi sependek yang bisa kita dapat, itulah yang nanti kita komparasi untuk kita lihat, oh wilayah ini punya permasalahan spasialnya seperti ini. Lalu untuk melihat misalnya bagaimana posisi atau perubahan ruang, Anda bisa gunakan Google Earth yang paling sederhana untuk melihat pergeseran atau perubahan tata guna lahannya. Google Earth Anda bisa download gratis gitu ya, Google Earth Pro. Anda bisa lihat bagaimana pola perubahan ruangnya. Nah, itu yang digunakan untuk teman-teman menggambarkan isu awalnya gitu. Kan nanti bisa kelihatan. Bahkan ketimpangan ruang itu secara sepintas itu bisa kelihatan dari Google Earth gitu ya. Kalau isunya wilayah gitu, mendeliniasi, oh ini kecamatannya sekitar itu kan kelihatan mana yang pertumbuhan penduduknya dilihat dari hamparan pemukimannya, mana yang padat, mana yang tidak padat, itu kan bisa kelihatan.
Nah, itu kan bisa dilihat gitu. Lalu bagaimana melihat aktivitas ekonominya, bagaimana lihat kepadatan penduduk awalnya gitu. Itu kan data-data awal yang bisa kita kumpulkan. Jadi sebagai seorang perencana, ketika Anda diminta untuk menyusun satu rencana, ide gagasan Anda untuk merencanakan itu apa, itu harus dibekali dulu dengan data-data awal yang kita cari. Jadi nggak bisa Anda langsung bikin rencana gitu, yang bikin tapi ada data-data awal, dan itu yang kita tuangkan di dalam proposal. Apa sih yang mau kita apa ya, mungkin bahasanya sependek apa sih kita tahu tentang kawasan tersebut, lalu nanti baru apa yang kita bisa ungkapkan gitu ya, isu apa yang bisa kita ungkapkan untuk kawasan tersebut. Nah, itulah yang kita bangun gitu Mas Ernest. Jadi di dalam proposal itu sudah ada data-data awal yang harus dipersiapkan, karena data-data awal itulah yang itu yang yang harus dicari sependek teman-teman mampu. Jadi saya tidak bilang sepanjang ya, kalau sepanjang itu kalau udah survei, Anda udah ketemu isunya, lalu masuk ke survei yang komprehensif, semua aspek dilihat, nah itu sepanjang data yang dibutuhkan untuk mendukung rencana itu harus dikumpulkan semua. Nah itu kita udah masuk dalam tahapan pengumpulan data untuk mengidentifikasi potensi masalah sampai nanti penyusunan rencana. Tapi ketika di proposal, Anda bisa mendapatkan sependek data yang Anda perlukan, yang memang dapat mengungkapkan isu awal, disitulah dilakukan pengumpulan data-data awal yang nanti mendukung proposal yang bisa Anda tuangkan di dalam proposal, teman-teman. Seperti itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ake atas jawabannya. Bagaimana Pak Riki? Sangat sangat memuaskan, Pak. Ya. Tapi di sini saya ada Ya. kembali menanyakan tentang terkait hal isu strategis tadi. Ya, silakan. Sebab kita dalam proposal teknis, mungkin tadi seperti yang Bapak Mirza dan Bapak Ake sampaikan, berarti gambaran data awal lah masih belum detail lah data itu kan. Kalau misalnya setelah kita melakukan pengkajian, melakukan penganalisian berdasarkan data yang sudah kita dapat dari lapangan, kemudian kita temukan isu strategis baru yang dirasa lebih penting daripada proposal sebelumnya dari isu strategis kita. Apakah boleh kita menukar isu strategis itu atau macam mana? Demikian. Ya boleh saja, karena kan itu hasil temuan lapangan yang ternyata aktualnya itu seperti itu, boleh saja Mas, nggak ada masalah. Gitu. Asal dijelaskan, dilengkapi dengan data-data pendukung. Prinsipnya basisnya adalah data dan informasi, bukan opini, bukan gibah gitu ya, bukan gosip. Aktual, gitu ya, bukan opini gitu ya, bukan opini kita, tapi ada data-data dukung dan lengkapnya seperti itu. Silakan Mas Mirza. Baik, saya sepakat Pak dengan Pak Ake sampaikan. Jadi teman-teman ini kalau kita ikuti gitu ya, mungkin teman-teman ada beberapa yang stay di dalam ruang Zoom terus mengikuti pembahasan Vicon yang lainnya, itu kalau teman-teman lihat komentar pembahasannya itu adalah teman-teman itu nggak bisa menyajikan datanya, tadi Pak Agus sampaikan. Kalau ditanya dari mana isunya, hasil pemikiran kami, Pak. Tapi hasil pemikiran kami, Bu, gitu ya. Nah itu teman-teman nggak punya datanya. Jadi paling tidak tadi di awal coba dicari datanya dulu sehingga benar-benar nggak benar-benar kosong gitu ya. Terus pada saat konfirmasi di lapangan pasti akan menemukan data-data baru yang seharusnya memperkuat. Kenapa? Karena di awal kita sudah membedah. Si lokasi ini udah dibedah nih. Kalau kayak dokter gitu ya, ini udah dibedah, dibongkar semuanya, dilihat begitu begitu dibedah itu akan banyak sekali temuan-temuan sehingga teman-teman bisa menentukan mana yang betul-betul urgensi untuk ditangani. Nah, ketika teman-teman konfirmasi ya, itu kan bagian sama seperti dokter konfirmasi kepada keluarga pasien, betul nggak ini. Nah itu adalah untuk memperkuat justifikasi. Nah itu yang kami harapkan dari teman-teman ketika merumuskan isu. Betul, pasti nanti ada isu baru yang akan muncul gitu ya ketika teman-teman melakukan konfirmasi lapangan atau survei. Tapi kami yakin bahwa itu tidak akan merubah 100% dari isu yang sudah teman-teman buat di awal, bila nih tanda kutip ya, bila teman-teman mengikuti arulnya dengan jelas ya, prosesnya dengan baik ya,
lalu di dalam proses diskusinya itu berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu dosen pasti bisa mengarahkan gitu ya, pembimbing untuk mengarahkan isu yang mana sih yang perlu urgensinya ditangani. Selama ini kami belum menemukan yang 100% berubah isunya setelah melakukan ground check ya, atau tadi konfirmasi lapangan. Tapi ada beberapa isu tambahan baru gitu ya, dan memperkuat isu yang lama itu banyak sekali. Begitu Pak Guntur dan Pak Ako, mudah-mudahan teman Pak Riki bisa terbuka ini wawasannya. Ya. Halo, Pak Riki, apakah sudah cukup jelas? Oke Pak, paham. Ya, baik. Mungkin Saudara Ellen bisa bersabar dulu ya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat terkait dengan ini Pak. Sebaiknya mencari isunya terlebih dahulu, baru menentukan studi wilayah, atau menentukan studi wilayahnya terlebih dahulu ya, baru mencari isunya, gitu Pak. Menarik ini ya. Kalau kita lihat pertanyaannya Pak Sidwan, bagaimana apakah menentukan wilayah dulu atau menemukan isu dulu? Dua-duanya ada konsekuensi. Yang pertama, ketika kita menentukan isu, bisa jadi lokasinya tidak ada yang dekat dengan lokasi teman-teman bermukim atau tempat tinggal. Ya, misalnya kalau kita condong lebih pada isu, bisa jadi. Kalau yang selama ini terjadi adalah polanya ketika kita menentukan wilayah, maka kita akan bebedah. Seperti tadi saya sampaikan ke Pak Riki, ketika kita sudah punya lokasinya, maka yang kita lakukan seperti dokter bedah, kita bedah sampai ke syarat-syaratnya. Jadi kita bongkar itu apa sih yang menjadi karakter dari wilayah itu. Maka lebih mudah sebenarnya kalau kita mau mencari wilayah ya, baru membongkar isunya, daripada kita menentukan oke, isunya misalnya sekarang adalah isunya misalnya kita anggap periurban gitu misalnya isunya ya, atau konurbasi dah, hubungan antara dua kota gitu ya menjadi satu. Tapi lokasinya di mana ya? Oh, ternyata ada nih lokasinya Bandung Jakarta. Apakah teman-teman mau melakukan survei di antara itu gitu ya? Kan itu akan menjadi berat. Jadi nggak apa-apa, sah-sah saja Pak Sidwan, bisa aja antara menentukan isu dulu baru melokasi, atau lokasi dulu baru isu. Tapi kami gitu ya lebih menyarankan tentukan lokasinya baru dibedah dia itu isinya apa sih dalamnya gitu. Mudah-mudahan mencerahkan. Silakan Bapak Ibu dosen untuk menambahkan. Terima kasih Pak Guntur. Mungkin ini ada yang raise hand ya. Silahkan Saudara Ellen Araga ya. Sudah raise hand dari tadi ini. Halo? Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu dosen? Itu Mbak Ellen, dia resen. Sepertinya ada kendala ini dari tadi. Halo? Gimana Mbak Ellen? Apakah bisa terdengar suara saya, Pak? Oh ya, ya. Silakan Mbak. Oh ya, ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Pertama-tama saya mau terima kasih juga buat Pak Mirza dan waktu dan menjelaskan memberikan waktu dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bersamaan lebih lanjut. Saya jujur secara pribadi juga baru bisa merumuskan perumusan isu strategis yang baik. Mungkin di sini saya mau bukan menjelaskan, tapi lebih mau menanyakan mengenai tips yang bisa dibagikan kepada saya dan juga kelompok yang dimana saya sekarang bersama-sama dengan studio proses kota ya, studio perencanaan kota. Jadi kendala yang mungkin dialami kami ini kan kami satu terbatas dengan di mana tidak semua kelompok teman-teman di kelompok saya itu kita berlokasi di satu daerah yang menjadi yang berpusat pada suatu daerah yang menjadi fokus lokasi kita masing-masing, dan juga kendala yang menjadi didapatkan ini pengambilan data lapangan dan juga yang selanjutnya itu juga tentang bagaimana bisa menggunakan data sekundernya, Pak. Nah, dan juga yang mungkin menjadi
sedikit kendalanya kami itu adalah kami, ya saya setuju mungkin men-skip beberapa proses-proses yang harus dilewati. Jadi umpama nih, kayak waktu kami studio proses itu kan cakupannya masih kelurahan. Kami sudah langsung masuk ke dalam studio wilayah, di mana kami sudah memiliki tematik dalam penelitian yang memang bersifat tematik, sehingga banyak proses-proses yang di skip, dan bagaimana kami juga akhirnya kesulitan untuk bisa membuat frame utama dari setiap proses-proses itu. Jadi mungkin oh ya, dan satu lagi yang saya lihat, mungkin saya pribadi menjadi contoh, kami berpikir terkadang itu kalau macam dibilang dalam merumuskan suatu isu strategis kan harus melihat aspek-aspek yang lain. Jadi kami itu agak sedikit kesulitan juga untuk bagaimana memfokuskan atau bisa mempermainkan proses dari sebuah pemikiran atau pendapat dari aspek-aspek itu kepada suatu masalah dalam studio yang kami lakukan saat itu, baik itu studio proses maupun sekarang masuk ke studio perencanaan kota. Jadi saya mau minta tipsnya saja, mungkin ke Pak Mirza dan juga Pak dosen dan Pak dosen yang lain, bagaimana membantu kami untuk bisa ibaratnya menyempitkan atau memfokuskan pokok permasalahan ataupun isu strategis daripada yang kami angkat dalam studio proses perencanaan kota yang saat ini kami fokuskan. Jadi mungkin tipsnya saja sih Pak, untuk kepada bagaimana, karena kita punya brainstorming, kita punya banyak ide, kita banyak research, kami baca data. Lagi kayak saya, jujur saya banyak informasi cuma secara sekunder saja, apa yang saya baca, apa yang artikel yang saya temukan. Tapi untuk membawa itu menjadi satu topik yang sesuai dengan kebutuhan di studio proses itu agak sedikit kendala. Jadi mungkin ya tipsnya saja sih Pak yang ingin saya ingin minta untuk dibantu, untuk bisa membantu bagaimana supaya kami tidak melewati setiap proses-proses itu tapi tetap tepat sasaran. Ya, silahkan Pak Mirza atau Bapak Ibu dosen yang lain untuk menjawab. Tadi putus-putus, pertanyaannya lebih ke tips ya, Pak Guntur ya? Iya, tips terkait dengan itu tadi Mbak Ellen di studio perencanaan kota ya, Mbak ya? Iya, benar Pak. Ya. Oke, lokasinya di mana kalau boleh tahu? Distrik Jayapura Utara Pak. Oke. Yang masalah perkumuan. Iya. Iya, baik. Nah, sedikit tips ya. Kalau kita lihat distrik Jayapura Utara ini ada di sebelah mana dari Kabupaten Jayapura? Ya, dilihat di kota dulu. Jayapura. Oh, di kota, sorry. Di kota Jayapura dia ada di sebelah mana? Jadi sama seperti yang kemarin sempat saya sampaikan ke teman-teman, coba lihat dulu, jangan langsung masuk kepada permukiman kumuhnya ya. Nah, ini Pak Ake lagi share nih melihat distrik Jayapura Utara gitu ya. Nah, coba lihat dulu dia itu fungsinya secara di kota Jayapuranya dia fungsinya apa? Saya lihat dia ada pusat pemerintahan ya, betul ya? Bu Ellen. Ini cukup padat ya kalau kita lihat di map. Jadi yang pertama coba lihat dia di Jalan Tata Ruang, dia fungsinya apa sih? Ya, tipsnya nih. Lihat dia di Jalan Tata Ruang, dia fungsinya apa. Yang kedua, buka aja Google Map ya, Google Earth secara sederhana, lihat apa yang terjadi. Oh, ternyata dia semakin mendesak ke pinggir laut. Misalnya ya, ke pinggir pantai. Lalu masalahnya apa yang terjadi di sana? Pokoknya intinya saya ingin menggarisbawahi 4 komponen yang harus ada di dalam perumusan isu. Lihat potensinya apa, ya. Kalau dia di pusat kota, bisa jadi dia sebagai pusat pelayanan dengan sekitarnya. Ketika dia pusat pelayanan, berarti dia bisa jadi lebih baik.
Artinya dia menjadi orientasi pergerakan manusia. Dari segi potensi, oh ternyata dia punya potensi pariwisata itu. Yang kedua masalahnya apa? Masalahnya misalnya tadi kepadatan tinggi, ya, jumlah penduduk semakin banyak, ruang untuk permukiman terbatas, yang terjadi adalah pembangunan permukiman di ruang-ruang yang tak bertuan, sehingga muncullah ruang-ruang permukiman kumuh. Tuh udah dapat tuh. Tapi tidak langsung ujuk-ujuk ke kumuh ya, tapi bagaimana kita melihat ruangnya dia. Ada data kependudukan, misalnya ternyata distrik Jayapura Utara ini menjadi konsentrasi penduduk bekerja dari wilayah sekitarnya, sehingga kebutuhan hunian tinggi. Bagaimana infrastrukturnya? Ternyata air bersihnya bermasalah, tidak ada sumber. Bagaimana sampahnya? Ternyata tidak ada pengangkutan. Masih tradisional. Melihatnya itu semua dilihat, Bu Ellen. Jadi data awal itu coba dilihat lagi dari BPS, misalnya dari informasi ya. Kan ada beberapa teman yang di dinas misalnya tanyakan saja sebenarnya distrik Jayapura Utara ini mau diarahkan apa sih gitu ya. Coba kita lihat permasalahan utamanya apa. Oh ternyata dia mau dibikin jalan, dia ada rencana mau bikin jalan tembus nih. Gitu ya. Di mana lokasinya? Oh ada di sebelah sana. Bagaimana sekarang di sana? Oh ternyata, nah ini misalnya dia ada rencana mau pembangunan jalan gitu misalnya ya, jembatan gitu ya. Nah, itu perlu dilihat. Makanya tadi banyak bertanya Pak, apa sih bedanya sektoral sama spasial? Kalau sektoral kita ujuk-ujuk udah Pak, itu kawasan kumuh udah selesai. Tapi kalau kita berbicara spasial, maka positionnya dia terhadap terhadap kota Jayapura itu seperti apa? Tadi pusat pelayanan, orientasi penduduk, mata pencaharian utama di perdagangan jasa misalnya, terus infrastruktur belum memadai, air bersih kurang, sampah tidak terangkut, itu kan bagian dari persoalan besar sebenarnya yang ada di distrik Jayapura Utara. Ya, Bu Helen, jadi tadi saya sudah share materi di kolom chat, coba dilihat lagi long list-nya seperti apa. Nggak bisa kita ujuk-ujuk berbicara bahwa distrik Jayapura Utara itu kumuh dan kita harus tangani kekumuhannya gitu. Bisa jadi kalau kita hanya menangani kumuh, penyakit yang lain muncul. Akan muncul kumuh-kumuh lain misalnya gitu ya. Nah, makanya kita harus merencanakannya supaya tidak terjadi lagi kekumuhan di distrik Jayapura Utara. Misalnya ya, seperti itu. Tapi nggak boleh langsung ke distrik Jayapura Utara. Jadi bagaimana melihat, menggiring isu itu gitu ya, sehingga oh ternyata memang di secara tata ruangnya nggak jelas, belum ada aturan mana ruang yang boleh dibangun, mana yang tidak. Sempadan sungai ternyata di dalam RT RW-nya tidak terstit. Harus 15 meter, harus 20 meter. Pantainya misalnya dilihat tuh. Kalau dilihat di peta ya yang ditampilkan Pak Akil kan, kalau bisa dilihat bagaimana bibir pantai itu kayaknya penuh bangunan gitu ya. Apakah itu menjadi salah satu kawasan kumuhnya gitu ya? Ini kan hampir sama seperti suku Bajo ya. Jadi kalau kita lihat, nah jadi perlu ada pendekatan penggalian informasi yang lebih banyak, Bu Ellen. Mungkin Bapak Ibu dosen yang lain bisa menambahkan, silakan. Ya, jadi Bu Ellen, kalau tipsnya, kalau saya lebih tepatnya kalau tipsnya adalah tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya, dengan tadi yang namanya seorang planner, filosofisnya adalah dia adalah seorang perencana, dan seorang perencana itu adalah orang yang harus kreatif gitu ya. Jadi pertanyaan gini, apakah seorang planner tidak bisa merencana kalau dia tidak punya data? Gitu kan. Atau tentunya ada banyak hal yang bisa kita lakukan gitu sebagai seorang perencana dengan proses kreativitas kita berpikir bagaimana kita mengeksplorasi kebutuhan-kebutuhan data untuk mendukung rencana kita atau untuk mendukung apa yang akan kita buat terhadap kawasan tersebut gitu ya. Apalagi sekarang serba digital gitu ya. Kita bisa memanfaatkan Google Earth, dari sini aja kita bisa melihat perubahan fungsi lahan gitu ya, bagaimana perubahan fungsi lahan atau perubahan ruang
wilayah gitu ya, dari 2018 seperti apa, 2022 seperti apa, itu kita bisa lihat. Bagaimana pola perkembangan yang sporadis, tidak teratur, tumbuhnya pemukiman di apa sih istilahnya tanah timbul ya, atau di reklamasi misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan bisa jadi bagian dari isu yang kita bisa angkat. Yang kedua tentunya kita membaca berbagai referensi buku gitu ya. Bagaimana sih persoalan-persoalan kawasan pesisir, bagaimana sih persoalan kawasan perkotaan, bagaimana sih persoalan-persoalan kawasan di tempat-tempat lain. Itu kan hal-hal yang bisa menjadi bagian dari bagaimana kita melihat satu kawasan atau satu kota. Bagaimana sih kawasan perdesaan di Jawa, bagaimana kawasan perbedaan di luar Jawa, bagaimana kawasan perdesaan yang tentunya punya tipologi dan karakteristik berbeda. Nah, itu kan bisa kita dapat dari referensi, dan itu bekal kita sebagai seorang perencana untuk memahami kawasan gitu ya, untuk memahami wilayah, sehingga kita punya punya gambaran besar gitu. Karena pasti ada hal yang generik dari satu kawasan, dari kawasan lain itu pasti punya hal yang generik, dan itu bisa kita bisa menjadi bagian dari apa yang nantinya kita angkat di dalam rumusan permasalahan. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh gitu. Tinggal bagaimana kita melengkapi gitu ya data-data. Mungkin kalau belum sempat survei ke lapangan, bagaimana kita cari secara digital tadi data-data dari media online misalnya ya, dari penyedia data secara online. BPS sekarang sudah bisa diakses misalnya gitu ya secara online, atau data-data awal yang untuk pendukung baru nanti kita lakukan dengan turun ke lapangan, karena seorang perencana juga harus punya kemampuan turun ke lapangan juga gitu ya, karena nggak mungkin perencana di belakang meja, tapi dia harus mengenali kawasannya. Nah, lalu bagaimana kalau saya terpencar dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, teman-teman yang lain itu nanti diberikan tugas untuk apakah dia mengolah datanya, apakah dia menyusun analisis spasial dengan dibekali data-data yang sudah teman-teman di Jayapura punya gitu ya, untuk di-share, sehingga tadi proses secara kolektif berkelompoknya itu berjalan dengan pembagian tugasnya gitu ya. Dan bagaimana teman-teman juga bisa menjelaskan visualisasi terhadap kawasan-kawasan yang menjadi rencananya kalau memang kebetulan temannya tidak berada pada satu wilayah yang sama gitu. Nah, memang ini challenge juga, tapi saya selalu berpikir bahwa yang namanya kita sebagai seorang perencana itu harus punya proses kreativitas. Harus bisa melihat kendala itu sebagai tantangan dan memberikan keberuntungan buat kita untuk melakukan sesuatu hal yang dapat kita lakukan gitu. Jadi ya nggak mungkin tidak apa ya, kalau tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Kalau prinsip hidup saya itu tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi sesuatu hal itu bisa saja kita lakukan gitu ya. Tadi karena kita diberikan kelebihan untuk berpikir yang tadi melahirkan proses-proses yang kreatif gitu ya, dengan cara-cara yang benar gitu ya, dengan cara-cara yang baik gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Memang nggak mudah, tapi kita berproses ke sana gitu ya, dengan memanfaatkan resource yang ada di lingkungan kita, dengan memanfaatkan skill yang ada di kita gitu ya, dengan memanfaatkan referensi yang ada di kita, itu adalah energi yang luar biasa yang akan membantu kita di dalam menyelesaikan atau di dalam kita menyusun suatu rencana. Kira-kira itu seperti itu, Mbak Ellen. Begitu, Mbak Ellen. Sudah cukup. Terima kasih. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ini ada Pak Indra, Mas Indra Abdul Hadi ya. Terkait dengan isu strategis itu, kita rumuskan dari isu yang kita temukan saja, apa isu strategis itu nanti akan muncul setelah kita menganalisis dengan menggunakan data spasial, Pak. Setelah kita analisis dengan kelima aspek tersebut. Begitu, Pak Mirza. Atau dosen yang lain? Baik, saya sedikit saja terima kasih Pak Indra. Jadi, apakah isu strategis itu kita rumuskan dari isu yang kita temukan
Oh, baik. Kalau Pak Indra tadi menyimak materi yang saya sampaikan, ya, yang Pak Indra tadi, kalau saya yang sampaikan tadi, tentu bagaimana kita berbicara isu strategis itu secara visual. Jadi ada analisis tadi Pak Ako juga sudah menunjukkan ya, misalnya melihat dari sisi Google Earth saja itu merupakan analisis spasial secara sederhana. Ya, jadi tidak menunggu pada saat nanti kita menyelesaikan analisis baru menemukan isu strategis, tidak. Justru setelah kita menemukan isu strategis maka itu yang kita analisis. Sehingga memperkuat hasil dari isu strategis yang sudah kita rumuskan. Itu ya, jangan dibalik. Alurnya jangan dibalik. Rumuskan dulu isu strategis baru dianalisis. Begitu Pak Guntur. Begitu, Mas. Oke, nanti akan di-share ya PPT-nya, Mbak Ellen. Ini sudah saya share ya di kolom chat ya. Sudah Oh, masuk ya Pak? sudah di-share ya. Sudah di-share PPT-nya. Oke, mungkin kita akhiri ya, teman-teman. Ya, mohon maaf, Pak Abriantoro ya. Mungkin bisa dilanjut Japri ya. Iya, mungkin bisa Japri ya, Pak. Oke, kita sudah malam ini. Kasihan teman-teman yang berada di wilayah Indonesia Tengah atau Timur ya. Ya. Ya, Oke, kita kalau sebentar ya, ini Pak Abrianto, tahap silakan, Pak. berikutnya apa yang dilakukan? Tahap berikutnya adalah Bapak menganalisis potensi dan masalah, lalu menyusun rencananya dengan melihat kondisi aktual dan melakukan proyeksi terhadap kawasan tersebut, gitu ya. Nah, jadi tahapan yang selanjutnya Mas Abiantoro sudah mulai menyusun rencana terhadap kawasan tersebut kalau memang isunya sudah lengkap. Nah, itu nanti proses selanjutnya setelah proposal, teman-teman mengumpulkan data, turun ke lapangan, analisis konten dan masalah, lalu menyusun rencana untuk kawasan tersebut, dan nanti ya sesuai dengan konteks perencanaannya, apakah perencanaan kota gitu ya, rencana tata ruang kota atau rencana tata ruang wilayah, karena masing-masing pendekatan perencanaannya berbeda, bukan pendekatan tapi konten muatan perencanaan berbeda, tetap pada dua hal yang harus dilihat, struktur dan pola ruang, seperti itu. Baik. Oke. Mungkin begitu ya, Mas Apriantoro ya. Kita akhiri. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia hadir pada malam kali ini ya. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan ya. Namun kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sesi terakhir ya, kita akan dokumentasi ya secara virtual. Mohon teman-teman dapat on cam. Baik. Ya. Ada 6 page ini ya. Oke, page pertama ya. Saya beri apa-apa. 1, 2, 3. Biasanya Oke. kalau perencana itu makhluk-makhluk nokturnal, jadi tidurnya tuh orang tidur kita Iya. kerja biasanya. Ya, page kedua 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke, keempat 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ya, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Ya, silahkan direnungkan kembali ya materi pada malam hari Terima kasih ini ya. teman-teman semua. Terima kasih, Pak. Ada yang masih bingung mungkin bisa japri lah pokoknya ya. Tetap semangat pokoknya ya. Terima kasih, Pak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Nifa ya. Assalamualaikum. Saya mohon izin untuk N ya. 1, 2, 3.